فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah terfikirkan oleh kita bahwa suatu musibah yang menimpa diri kita itu lebih kecil daripada nikmat yang telah Allah berikan pada kita selagi musibah itu ada? Nikmatnya lebih besar daripada musibah itu. Musibah keduniaan, ya, selama bukan musibah keagamaan. Kalau musibah keagamaan seperti syirik, maka itu ya, na'udzubillah min dzalik, selalu besar. Ketika kita diterpa oleh badai pikiran tentang kehidupan ini, rasa takut, khawatir, kekurangan akan sesuatu, kehilangan orang yang tercinta, kehilangan harta-harta dan seterusnya, yang mana perlu sekali ketika itu kita merenung dan murajaah atau melihat langsung pada saat itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang berlaku pada kita. Maka kalau kita bersyukur, kita akan dapatkan bahwasanya musibah dunia itu selalu ringan. Selalu ringan. Ini bukan meremehkan ujian dari Allah, bukan. Tetapi maksudnya, kalau bandingkan dan komparasikan dengan nikmat dari Allah, musibah ini ringan. Sama musibah dunia, Pak, ya. Jangan sampai dikatakan kalau musibah berupa meninggalkan sholat, wah itu nggak ada yang ringan. Itu udah musibah besar. Ya. Dan sebagai bentuk syukur dan tahdits bin ni'am, menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada ana ingin menceritakan ke antum suatu perasaan yang terbit di kalbu ana sore tadi, ya, ba'da asar. Dan tentu bukan suatu keluhan dari ana tentang Allah, bahwasanya Allah sedang menguji ana dengan suatu ujian yang besar bagi kebanyakan orang. Namun kalau kita melihat nikmat Allah, ternyata ujian itu masih kecil-kecil aja dibandingkan nikmat Allah. Tapi umumnya besar. Ujian yang besar umumnya, ujian masuk ke hati umumnya begitu. Ya, tidak perlu diceritakan ujian tersebut. Cuma ba'da salat asar, ya, ana jalan dan menaikkan zikir pagi petang lah, ya. Kemudian seperti biasa, kalau memang asar itu ada di kediaman, ana biasanya ana melihat ke kali. Kalinya ya kali alami
enggak sebesar masjid ini, enggak. Setengahnya lah. Setengahnya, dari segi airnya setengahnya. Kedalamannya ya beragam, namanya bawahnya kan kadang batu, kadang pasir, kadang batu besar. Ya memang alami, sungainya alami, bukan buatan, bukan apa, bukan sodetan atau apa, bukan, alami. Dan seberangnya sungai itu adalah tebing yang itu banyak rimbunan pepohonan. Ya, ditingkahi pula dengan suara di pepohonan-pepohonan atas itu suara binatang yang bukan kayak jangkrik, bukan ini, tapi suara yang terus bersuara terus di kalau pagi, siang, sore itu bersuara terus. Panjang suaranya. Apa binatang apa coba? Bukan tonggeret apa itu, bukan. Kalau itu kan bunyinya kayak teriak wih gitu, beda. Kalau ini lama terus. Kadang-kadang bunyi gitu. Anda nggak tahu nama binatangnya apa itu. Itu apa ya? Punya kediaman dekat dengan suasana seperti itu mengingatkan kampung gitu. Enak sekali gitu. Masya Allah. Anda biasa memang mengamati kali itu. Ketika kemarin sebelum terjadi hujan sekitar sebulan lalu lebih kan baru hujan tuh. Kalau sekarang kan kadang-kadang hujan, tapi airnya sudah bagus sekarang, jernih, enak gitu airnya. Namanya air kali yang bawahnya pasir ya, kadang-kadang ya jernih, sebenarnya jernih, cuma ya bercampur dengan pasir dan sedikit limbah dari rumah gitu kan, rumah-rumah orang. Nah, Anda selalu mengamati air itu, selalu mengamati isinya, komposisinya. Memang tidak ada teratai, tidak apa, tapi karena ngalir ya. Dan ikan-ikannya beragam. Ikan cere pasti itu, ikan cere udah pasti ya. Tapi kalau antum perhatikan Pak, ikan cere itu indah loh, beneran. Coba aja ambil ikan cere, taruh di toples kecil gitu, dilihatin. Itu sebenarnya kecil namun subhanallah, bagaimana Allah mengurusi ikan ini gitu loh, subhanallah. Ya, ada ikan cere, ikan sapu-sapu pastinya itu. Ikan somai, ya ikan sapu-sapu. Tapi yang sering Anda kadang yuyu Pak, kepiting sungai kali. Yang Anda sering perhatikan itu Anda nggak tahu ikan apa ini. Ya. Cuman ikan ini suka bergerombol. Ya, dia kadang agak di dalam gitu loh. Yaitu di permukaan yang kita tuh harus neliti baru kelihatan. Ya, bukan di tempat yang cetek-cetek yang kelihatan banget, enggak, mereka enggak di situ. Biasanya kumpulan gitu. Dan dia itu ikannya, Anda baru karena kejahilan Anda tentang ikannya, Anda baru melihat ada ikan sungai itu suka kayak gini gitu loh. Jadi tiba-tiba gitu, perginya melesat dan dia tuh miring sehingga seperti ada kilat. Anda nggak tahu apa itu ikan. Tapi nggak tahu ya, tapi nggak tahu apa namanya gitu loh. Iya, jadi kita ngeliat di sungai itu apa kilat-kilat gitu. Dan Anda udah perhatikan sejak sebulan lalu lebih gitu ada ikan kayak gitu loh. Yang baru Anda sadari di sungai, di kali dekat rumah, samping rumah seperti ini. Anda perhatiin terus, Anda cari-cari di sebelah mana ada ikan itu. Ternyata di daerah situ aja dekat pos, selalu di situ banyak, di beberapa tempat spot itu kalau diperhatiin ada dia. Dan itu Anda perhatiin terus sampai Anda menemukan mereka itu sedang bergerombol di tempat yang agak cetek, cuman agak samar. Oh, ikannya sejari-jari gini, nggak lebih. Nah ternyata dekat sama ikan-ikan itu ada ikan yang agak besaran. Anda nggak tahu lagi ini ikan apa. Agak besaran, berkelompok juga sekitar 5 gitu, diem lagi melawan arus. Mereka tuh semua lagi melawan arus gitu. Anda perhatiin sambil zikir pagi petang. Musibah atau ujian menimpa anak hilang Pak, gara-gara ikan itu. Terus anak kemudian dengan melihat ini, anak mengingat 2 nikmat Allah yang besar yang anak sedang berada di fase nikmat yang besar itu. Pertama, sejak kecil anak pribadi Pak adalah orang Jakarta gitu loh, orang Kalibata gitu kan, orang Rawajati, yang mana udah kenal perkotaan dari kecil di sana. Namanya kok ke desa itu deso gitu, jadi anak kota kok ke desa itu ya anak kota
Ya kelihatan deso, kalau ke desa kelihatan deso, kampungan kayak nggak pernah ke desa aja gitu kan. Jadi nggak tahu desa itu gimana, sehingga ketika dulu anak kecil sekolah pun dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD, dari berangkat jam 6 pagi untuk naik bis atau bajai menuju ke Mampang dari Kalibata, itu jalan kaki terus sekolah sampai jam 4 sore. Karena SDIT dulu SDIT di Jakarta ini cuma ada 2. SDIT Nurul Fikri dan SDIT Al-Hikmah. Kalau sekarang udah banyak. Ada di Al-Hikmah waktu itu di Mampang. Itu pionir SDIT termasuk, di antara Nurul Fikri juga. Anak-anak SD pada umumnya kan zuhur udah selesai gitu kan. Enggak, anak belajar sampai asar itu. Sehingga kita tuh enggak ada waktu untuk betul-betul kayak anak-anak pada umumnya gitu. Sampai Anda berharap gitu, dalam hati berharap ke Allah gitu kan. Kita ngertinya, anak kecil ngertinya Allah gimana sih gitu kan. Berharap ya Allah semoga ntar kapan gitu punya pergi ke tempat yang itu ada kali, terus ada ikan-ikannya gitu, kayaknya indah banget itu. Nah, ada seneng banget kayak gitu. Dari kecil tuh. Karena apa? Karena kenalnya comberan. Itu pun ikan cere di dekat dupa. Sekarang dupa udah jadi ini, bluebird ya. Nah, masuk pesantren, hal ini nggak Anda temukan, karena kalinya itu nggak ada ikan cerenya, jernih banget masya Allah, tapi nggak ada ikan cerenya, sehingga Anda belum puas. Memang ada senjoyo namanya, pemandian dan pertemuan antar sungai, masya Allah, Anda seneng banget itu, bahagia di situ. Makanya kalau Anda ke Salatiga pasti ke daerah itu karena mengenang masa remaja. Tapi belum, baru betul-betul Anda temukan yang tadi di dekat kediaman Anda sadari bahwasanya ini adalah fantasi masa kecil Anda ini. Memperhatikan ikan-ikan di kali. Artinya, Allah sedang menitipkan musibah di lembaran hidup Anda sekarang. Ini bukan malu, tapi selagi itu Allah Subhanahu wa taala sematkan cita-cita Anda selama kecil, dari fantasi sekecil sekarang terwujud. Anda bisa memperhatikan ikan-ikan ini dan yang kedua jemaah. Dan ini nikmat yang lebih besar lagi insyaallah. Sejak masih di pesantren, ada kitab namanya Hisnul Muslim karya Syekh Sa'ad Al-Qahtani. Itu kitab zikir. Hisnul Muslim kitab zikir. Ya, zikir pagi petang, zikir setelah sholat, zikir ketika ini, ketika itu kumpul di situ buku zikir, buku saku warna merah. Anda beli itu sampai Anda sering baca zikir pagi petang ketika di sana, tapi nggak hafal-hafal full, nggak hafal-hafal. Dan Anda, karena apa? Karena mindset Anda ketika sekolah itu, ini hafal ini banyak banget ya, zikir pagi petang kan banyak Pak. Ini, waduh, nggak hafal-hafal gini mah. Mindset Anda kayak gitu, sehingga nggak hafal-hafal. Kuliah di Libya pun malah justru nggak zikir pagi petang. Terus menikah dan seterusnya, akhirnya Allah berikan ujian dan musibah. Mulai saat itu Anda mulai rutin zikir pagi petang dan beli buku sakunya dan Anda bawa kemana-mana. Kalau ada kesempatan Anda buka terus. Dalam seminggu 2 minggu, khalas Anda hafal semua zikir petang. Dan ketika tadi sore Anda sedang melihat-lihat ikan ini yang silau-silau ini ikannya meliuk, kemudian kelihatan kan badan sampingnya itu kan mulus gitu kan, sehingga pantulan cahaya siang itu kan membuat dia tuh silau gitu. Jadi ada seperti kelap-kelip di dalam air gitu, masya Allah. Tapi nggak kelihatan gitu loh. Cuman kelap-kelipnya doang, nggak kelihatan, kecuali kalau kita betul-betul memperhatikan dengan seksama, baru itu ada bayang-bayang ikan di situ. Nah, subhanallah, Anda sadari ini yang Anda cita-citakan sejak sekolah dulu di Al-Irsyad. Nggak hafal-hafal, sekarang Anda sambil merhatiin ikan, sambil zikir, sambil niat Allah, ini jauh lebih besar daripada musibah ini, gitu loh. Dan begitulah kalau kita melihat apapun ujian yang menimpa kita, jemaah sekalian, penyakit terutama kan mungkin bapak-bapak misalnya penyakit. Coba gali, explore lagi, sekarang Anda sedang menikmati apa sebenarnya? Kalau dipikir-pikir, pasti ada nikmat yang Anda lupakan. Ketika Anda ingat itu, oh ternyata nikmat yang Allah kasih itu lebih tinggi daripada musibah. Bahkan dengan nikmat itu kalau kita kenang, kita syukuri, musibah ini seolah-olah terlupakan, padahal masih terngiang di kita gitu loh. Maka bersyukurlah jemaah sekalian, karena musibah itu nggak selamanya.
Namun ketika kita sabar dan bersyukur dengan nikmat, maka itu selamanya. Maksudnya efeknya selamanya sampai akhirat. Alhamdulillah atas nikmat Islam dan fitrah Islam, nikmat iman dan nikmat apa-apa yang Allah berikan pada kita dari nikmat itu. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa mata tamakkanatil mahabbatu fil qalbi lam tanba'ithil jawarihu illa ila ta'atir rabbi. Ketika cinta itu sudah menetap di hati, ya, cinta kepada Allah sudah menetap di hati, maka anggota-anggota tubuh tidak akan bergerak kecuali menuju ketaatan Allah Ta'ala. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه. Inilah makna dari hadis qudsi yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah melaksanakan kewajiban, maka teruslah hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah Ta'ala, maka di sini kalau makna zahir dari maknanya di sini secara harfiah, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengarkan dengannya. Namun maksud dari kalimat ini adalah, kalau aku sudah mencintai hamba ini, maka aku akan jadikan hamba ini mendengar hal-hal yang baik-baik saja, yang aku ridhoi, gitu loh. Kemudian wa basarhu alladhi yubsir bih, yaitu maknanya kalau aku mencintai hamba ini, maka aku akan jadikan dia melihat hal-hal yang aku ridhoi saja. Adapun hal-hal yang tidak aku ridhoi, maka dia tidak akan lihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia bergerak dan melakukan apa dengan tangannya, maka untukku itu. Dan dalam riwayat lain fa bi yasma' wa bi yubsir wa bi yabtish wa bi yamshi. Kalau seseorang sudah menunaikan kewajiban, kemudian yang sunnah dia tunaikan juga, Allah akan mencintainya. Kalau Allah mencintainya, maka pendengaran dia, penglihatan dia, tangan dia, kaki dia itu akan merealisasikan apa-apa yang Allah ridhoi. Karena Allah tidak akan terima kekasihnya ini melakukan hal yang dia benci. Begitu. Wal ma'na, kata Ibnu Rajab, anna mahabbatallahi idza istaghraqa biha alqalbu wastawlat alayhi lam tanba'ithil jawarihu illa ila maradhir rabbi. Maknanya adalah kecintaan kepada Allah. Jika cinta itu sudah tenggelam di hati dan menjajah hati manusia, ya, menguasai hati manusia, cinta kepada Allah itu menguasai hati manusia, maka anggota-anggota tubuh ini tidak akan merealisasikan sesuatu kecuali dalam rangka mencari ridha Allah. Maka kalau seseorang kerap kali di kesehariannya melakukan anggota tubuhnya, baik lidah, pandangan, telinga, melakukan hal-hal yang bukan untuk mencari ridha Allah, ini menunjukkan dia kurang cinta atau bahkan tidak cinta pada Allah. Kalau misalnya dia melakukan suatu perbuatan karena mungkin fanatisme golongan, karena pengen membela ormasnya saja misalnya, karena pengen membela, ya ini keluarga saya misalnya, murni karena hal-hal yang sifatnya duniawi, nggak ada kaitan dengan Allah, walaupun atas nama Allah, orang ini belum cinta sama Allah. Kadang menunggangi atas nama Allah atau atas nama agama, padahal bukan agama, bukan Allah yang ingin dimenangkan, bukan, tetapi fanatisme, gitu loh.
Fanatisme itu kan bisa fanatisme golongan, kelompok, bisa fanatisme madhab, bisa fanatisme partai, bisa fanatisme paslon, bisa fanatisme keluarga, bisa fanatisme ras. Gitu. Semua itu duniawi. Gitu loh. Dan orang-orang yang betul mencintai Allah, tenggelam kalbunya dalam cinta pada Allah, maka pastilah pembelaan dan penolakannya itu murni karena Allah. Bisa enggak kita kayak gitu? Sejujurnya banyak detail dari kehidupan kita jemaah, termasuk dalam berumah tangga yang enggak cari ridha Allah, tapi cari gengsi keluarga, gengsi pribadi, bukan cari ridha Allahnya. Bisa silakan dicerminkan aja gitu loh. Ya, terlebih kalau misalnya keluarga kita itu memiliki harkat, martabat, harta, pangkat ya yang tinggi. Termasuk pula misal kalau kita lihat orang ketika memakai mobil yang lebih mewah, umumnya lebih mewah dibandingkan mobil lainnya, gengsinya tinggi. Ketika dia dibalap, disalib, dia membalas. Pertanyaannya, apakah itu karena mencari ridha Allah? Enggak mungkin, ya enggak? Enggak mungkin. Tapi karena apa? Gengsi. Berarti dia cinta sama Allah enggak? Justru menunjukkan orang ini enggak cinta sama Allah, dia cinta sama dunianya. Gitu. Ya. Kalau kita pakai motor gede nih. Ya. Ketika ada motor gede, maksudnya motor cowok yang Masya Allah gitu kan, maco ya. Ketika ada yang lain seperti nantangin untuk, ayo cepet-cepetan ngadu yuk, pet kita pet yuk. Bahasa dulunya ngadu itu tawuran gitu kan. Ya kita ngadu, kayak ngaji gitu. Kemudian terpancing. Akhirnya ya udah. Akhirnya kita kadang-kadang sebagai pengguna mocil Pak, kita kadang-kadang ngelihat ada sepasang balap-balapan tuh dengan egonya mereka. Kenal mereka enggak sering kenal. Cuman karena gengsi satu dibalap, akhirnya dikejar-kejar tuh kan. Apa kepuasan yang didapat? Apakah dia mendapat pahala? Wallahi tidak. Mendapat ridha Allah? Enggak dapat ridha. Apakah dapat tepuk tangan manusia? Ya enggak juga. Coba yang dapat apa? Gengsi doang. Itu pun kalau memang berhasil menang. Nah ternyata yang seolah-olah ngajak balap gitu, ternyata dia emang pengen cepet-cepet, bukan karena ngajak balap, karena dia kebelet. Akhirnya dia ke Indomaret, kita ngapain dia ke Indomaret ngajak gue, wah awas lu mantangin lu, kira gue nggak bisa belanja apa? Ternyata dia numpang WC. Yang malu siapa coba? Apakah dia mau balapan juga untuk itu? Subhanallah ya jemaah. Kalau kita mungkin terutama jemaah di sini udah berusia senior, udah nggak mikir kayak gitu-gitulah. Udah ngapain gitu kan ya? Tapi kan yang masih muda-mudi ini kan subhanallah. Ya mungkin masa lalu sebagian dari kita mungkin ada aja lah kayak gitu. Gengsi dan seterusnya. Tapi kalau dipikir-pikir ketika udah tua dan melihat anak kita ternyata kayak gitu juga, ya Allah, nah kayak bapak fotokopian bapak ada kayak dulu udah ngapain kayak gitu kan? Subhanallah. Kita lihat ya. Berarti kadang-kadang ma'rifat atau mengenal akan pentingnya menenggelamkan hati ini kepada cinta kepada Allah Azza wa Jalla itu kadang baru difahami dan dirasakan itu pas udah mengalami banyaknya musibah, banyaknya pengalaman, usia tua, tinggal sisa keriput dan tinggal menunggu waktu jemputan. Itu baru ngerti itu. Itu masih bagus. Lah gimana kalau baru ngertinya pas sudah meninggal? Na'udzubillah min dzalik. Maka sebelum terlambat Allah Ta'ala telah memprovide kita semua kajian ini jemaah untuk mengingatkan. Ingat karena boleh jadi besok kita berangkat gitu. Kita nggak tahu. Maka harus terus ingat.
Maka kemudian selain itu wasaratin nafsu hina idzin mutmainnah. Orang kalau udah tenggelam cintanya kepada Allah, maka jiwanya ketika itu menjadi mutmainnah. Apa arti mutmainnah, Pak? Tumaninah. Apa ya tumaninah? Tenang. Iya, tenang. Sama seperti sakinah, Pak. Sakinah dan tumaninah itu artinya apa? Kalem, tenang gitu loh. Ya. Kalau sakinah itu ada sisi tenang dan tetap. Makanya sakan itu tempat tinggal, tetap gitu loh, sakan, maskan. Ya. Dan orang miskin itu seolah-olah tempat tinggalnya jelek gitu loh. Makanya miskin, sakan. Sakinah itu ada ketenangan karena orang ini tuh sudah sampai tempat tinggal. Kalau kayak puisi-puisi barat mah dalam meraih perempuan kayak gini. You feel like home. Sayangku, kamu terasa seperti rumah. Kenapa? Karena rumah itu mengandung sakinah, ketenangan. Kau ngeliat kamu tuh kayak tenang hati saya, kayak rujuk ke rumah gitu loh. Kayak kita dulu misalnya kerja, kemudian capek malam-malam pulang, akhirnya sampai rumah. Tenang itu sakinah. Tumakninah pun begitu. Tumakninah itu tidak tergesa-gesa. Maka orang yang tenggelam cintanya kepada Allah dalam melihat proses kehidupan atau kabar kehidupan atau hal yang mendadak dalam kehidupan ini dari musibah itu tidak tergesa-gesa. Enggak kayak laba-laba kan yang pernah Anda sebutkan kepada antum. Orang Jawa itu menyebut orang yang kalap itu apa? Kalang kabut. Karena mirip dengan ankabut. Mirip dengan laba-laba. Maka orang Jawa, ini kan bahasa Jawa tuh. Kal ankabut dari bahasa Arab. Ka seperti al-ankabut laba-laba. Makanya kalang kabut itu kata orang Jawa. Wis kalang kabut gitu kan. Lah kalau tanya orang Jawa belum tentu ngerti itu aslinya dari apa. Ini saya kasih tahu. Walaupun saya 50% Jawa, 25% Betawi, 25% Sunda. Tapi kita tahu kalang kabut dari bahasa Arab, kal'an kabut. Dan ankabut itu binatang yang lemah sekali sebenarnya dalam menghadapi persoalan hidup. Benar enggak, Pak? Coba aja. Kata Allah Azza wa Jalla, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut." Permisalan orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai penolong hidup, maka itu ibarat laba-laba yang merajut rumahnya sendiri. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah siapa? Rumah laba-laba. Ini bukan laba-laba yang tarantula, laba-laba pada umumnya, Pak. Laba-laba pohon. Bahkan black widow. Ada laba-laba paling dahsyat itu racunnya black widow, spider black widow. Laba-laba janda hitam namanya. Kasihan para janda jadi laba-laba. Nah, tapi kenapa kok disebut lemah gitu loh? Karena memang dari segi kejiwaan laba-laba itu makhluk lemah ketika menghadapi persoalan dan goncangan. Ya enggak? Pak, benar enggak? Pasti antum pernah isengin laba-laba. Kalau enggak pernah berarti antum terlalu soleh. Kan kalau ada sarang laba-laba nih, antum goncangin dikit aja. Kalang kabut enggak? Karena dia ankabut, makanya kalang kabut. Bukan seperti ankabut lagi lah. Inilah ankabutnya. Ini laba-laba. Makanya langsung apa? Langsung lari ke samping. Apakah ada antum goncang-goncang rumah laba-laba terus laba-laba itu ngeliatin antum, meneliti antum siapa nih ikhwan ini? Enggak ada kayak gitu. Lari langsung. Enggak mikir ini siapa, ada apa, enggak mikir. Enggak mikir. Ya, karena dia takut aja gitu. Apa-apa tuh takut. Kecuali kalau misalnya dia tahu yang datang adalah mangsa. Cepat nggak?
cepat, giliran makanan cepat loh situ. Giliran musibah kabur loh, gitu kan. Itu namanya kalang kabut. Orang ketika kena tsunami nih, kayak konser di Banten atau di mana, gitu kan, kalang kabut nggak orang-orang? Itu kayak laba-laba semua itu, pada pergi semua kan. Itu ketika orang yang tidak menjadikan Allah sebagai penolongnya di dunia ini, itu ngadepin masalah kalang kabut, bingung sendiri, karena nggak ada sandaran makhluk yang disandarinya. Dan kadang-kadang sebagian orang menyandarkan diri pada makhluk, bukan pada Allah, bertawakal pada makhluk, sambil pura-pura bahwa saya dirinya tawakal sama Allah, padahal dia lebih ngandelin makhluk. Tuh, nggak bisa dipura-purain. Belagak kuat dengan makhluk, belagak kuat dengan punya kuasa hukum, belagak kuat dengan punya backup, yang biasa ngejaga orang terkenal itu apa tuh? Bodyguard, gitu loh. Karena segala makhluk yang menampakkan kekuatan itu karena apa? Karena dia tahu aslinya dia lemah. Makanya dia menampakkan kekuatan. Jangan kira kita itu menampakkan kekuatan karena emang kita kuat. Enggak, karena kita itu sedang menutupi kelemahan kita. Kucing juga gitu, Pak. Sekarang coba kucing kecil di rumah ketemu sama kucing senior garong lagi. Garong grandong. Ya, ketemu, kira-kira kucing kecil ngedein diri gak? Gedein diri, padahal gak sampai-sampai. Yang kucing besar biasa aja, padahal kucing besar, ya kucing kecil belagu banget gitu kan. Kucing kecil padahal langsung merinding ke atas, itu langsung ke arah langit ini bulunya, sampai perutnya aja di atasin gitu loh, sampai bentuknya tuh kayak jembatan cinta itu loh. Gitu kan, sampai gini mukanya sok-sokin gitu kan. Subhanallah. Untuk menutupi kekecilan dia. Iya. Sekarang kalau kita ngeliat orang-orang lagi bermasalah, apa lo? Itu kan sebenarnya hormonnya itu dia sedang menghasilkan suatu hormon untuk menutupi kekurangan dia. Makanya diberani-beraniin gitu, Pak. Semua makhluk kayak gitu, Pak. Semua makhluk kayak gitu. Karena tidak ada makhluk yang besar secara zat independen, melainkan semua itu membutuhkan Allah. Enggak ada makhluk yang besar berani. Genderuwo aja yang mungkin Pak bagi banyak orang ditakutin, Pak. Tapi Anda enggak pernah ngeliat genderuwo juga sih, Anda enggak tahu juga dia kayak gimana. Sebesar-besarnya antum baca ayat kursi, insyaallah dia akan enggak tahu kemana, ya. Makhluk. Kalau kita bergantung pada Allah, kendali pun mungkin kita disakiti misalnya. Kita masih punya Allah. Kita masih punya hari pengadilan akhirat. Begitu. Maka kembali ke Allah. Makanya orang yang bertawakal pada Allah, orang yang cinta, tenggelam dengan cintanya pada Allah, saratin nafsu hina idzin mutmainnah. Jadi jiwanya itu tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau ke Rabbmu dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke tengah-tengah hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Begitu. Boleh jadi kita sendirian, ya, berusaha tenang karena Allah sendirian, nggak ada support dari makhluk lain. Tapi ingat, fadkhuli fi ibadi, pada waktunya nanti Allah akan mempertemukan kita dengan hamba-hamba yang bernasib semisal. Bareng-bareng nanti masuk surga. Gitu. Fafaniyat bi iradati maulaha an muradiha wa hawaha, maka dia lebih mengunggulkan keinginan Allah Ta'ala dibandingkan keinginan hawa nafsu dan keinginan hawa nafsunya. Dia lebih mengunggulkan keinginan Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ibadah itu akan menjadi tenang dan mudah ketika memang karena Allah. Dan dalam perjalanan tadi siang menuju ke rumah, ya, dari mana tadi? Dari Wahana, dari Senayan, dari office, dari Jakarta Selatan.
Ada kajian di antara kajian Bulughul Maram yang didengarkan dari Syekh Badr bin Nasir Al-Badr hafizahullah. Salah satu ulama yang rutin ngajar di Masjid Nabawi. Ana dengan kajian beliau Bulughul Maram kitab Salatul Janazah dan membahas tentang hadis asqalus salati 'alal munafiqina salatul subhi, salatul fajr wa salatul isya. Seberat-berat salatnya orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Maka di situ ada ta'liq dari beliau atau beliau membawakan perkataannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang maknanya adalah qalbu, hati itu jika sudah kenal sama Allah dan beribadah karena Allah, maka solat itu akan menjadi ringan buat dia. Solat akan menjadi ringan buat dia. Ringan di sini bukan ringan dalam artian kecil kadarnya, bukan. Tapi ketika kita enjoy, sesuatu itu ringan. Tapi ketika kita nggak enjoy, nggak ringan, berat, keberatan. Karena dari mana? Dari mana lahirnya enjoy? Hati. Ya. Nah, salat itu berat bagi sebagian orang, Pak. Gimana? Terbuktikan di mana-mana. Sampingnya masjid, depannya masjid, enggak bisa dia masjid. Tapi ketika nanti mati, maunya disalatin di masjid. La haula wala quwwata illa billah. Depan imamnya dilangkahin lah gitu. Subhanallah. Ya, di Bali ada kayak gitu, Pak. Diceritakan oleh salah seorang ustaz. Ustaz ini juga diceritakan oleh jemaahnya di Bali. Ada suatu masjid, ya. Tapi ini jangan dicontoh karena bisa jadi fitnah. Ada di Bali kan namanya muslim kan bukan mayoritas. Dan biasanya muslim itu di tempat-tempat maksudnya lebih ke tempat tertentu, apa ya namanya, bergerombol gitu loh. Ya, bukan tersebar di ini ya. Komunitas ya seperti itu ya. Ada suatu masjid. Suatu ketika ada yang meninggal dari warga. Nah, akhirnya orang itu mau dimakamkan, sebelum kan mau disolatin. Digopong lah pakai keranda, kemudian datang ke masjid itu minta izin mau disolatin. Apa kata dekon? Bentar, saya nggak pernah ngeliat orang ini di masjid. Saya tahu orang ini tapi nggak pernah dia ke masjid. Sekarang di mana dia sholat? Sholatin aja di tempat dia sholat. Digituin sama teman. Kalau emang dia sholat di rumah, ya udah di rumah aja sholatin. Kan dia sholatnya di rumah. Di masjid dia nggak pernah ke masjid orang ini. Masa pas udah mati baru ke masjid? Diantar pula. Ntar di depan imam pula gitu kan. Ya kan? Ditolak kamu. Digituin. Dan sepertinya ketua DKM-nya ini kayaknya emang tegas orangnya. Jadi orang-orang takut. Ya, karena penolakan itu akhirnya menjadi trauma bagi masyarakat. Akhirnya mereka sejak mulai saat itu ke masjid. Tapi kayaknya itu nggak berlaku di Bulung Buaya. Kalau ada yang wafat, Pak Haji kemudian nggak boleh, nggak pernah ke masjid nih orang. Wow, Pak Haji yang kemarin besok jadi teror, rame jadi fitnah. Wah, pantesan nih eksklusif ya beda. Jadi harus dilihat dulu, jangan ditiru juga ya. Bisa fitnah besar nanti. Tapi itu ibrahnya kayak gitu, orang jadi mikir, oh ya juga ya dia baru sholat, ya baru ke masjid pas mau sholatin, ya wajar ditolak gitu bagi orang sana. Akhirnya setelah itu masjid jadi makmur kemudian karena orang-orang khawatir nanti diperlakukan serupa, digituin juga ntar gua, gitu kan, ntar gua nggak jadi mati lagi kayak gitu gara-gara gitu. Nah seperti itu. Kemudian ya hadza u'budillaha limuradihi minka la limuradika minhu. Wahai hamba, sembahlah Allah karena keinginan Allah terhadapmu, bukan karena keinginanmu terhadap Allah. Gimana? Kalimatnya Masya Allah. Wahai hamba Allah, sembahlah Allah karena berdasarkan apa?
keinginan Allah terhadapmu, bukan karena berdasarkan keinginanmu terhadap Allah. Gimana? Bismillah. Bapak mikir apa tidur, Pak? Mikir apa tidur? Kok kayak tidur? Wahai hamba Allah, sembahlah Allah karena berdasarkan keinginan Allah terhadapmu, bukan karena keinginanmu terhadap Allah. Nih, lanjutin dulu Pak ya. Faman 'abadahu li muradihi minhu fahuwa mimman ya'budullaha 'ala harfin in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembah Allah karena dia ada keinginan dari Allah Azza wa Jalla, keinginan dirinya sendiri terhadap Allah Azza wa Jalla, maka dia termasuk orang yang menyembah Allah di atas satu huruf, di ujung saja. Kalau misalnya dia dapat kebaikan, dia tenang. Tapi kalau misalnya dia dapat kesulitan, fitnah, maka inqalaba ala wajhi, dia berpaling nih. Rugilah dunia dan akhiratnya. Gimana? Bisa nyambung nggak Pak maksudnya? Sembahlah Allah karena ingin menyesuaikan keinginan Allah terhadapmu, bukan karena engkau ingin keinginanmu sesuai. Bukan Pak, jangan keluar dulu Pak. Bapak udah ketemu jawabannya belum Pak? Ana ulangi. Sembahlah Allah karena keinginan Allah terhadapmu, bukan karena hasratmu terhadap dari Allah Azza wa Jalla, hasratmu dari Allah Azza wa Jalla. Gimana paham? Nah, karena murni ada maunya saja. Kalau yang dimau dapat, ya saya nyembah. Kalau ternyata saya udah nyembah ternyata nggak dapat, ya wes saya nggak nyari yang lain gitu loh. Itu maksudnya. Jadi sembahlah Allah karena Allah menginginkan kita supaya hidup ini nyembah Allah gitu loh. Sembahlah Allah karena ini tugas saya. Allah Ta'ala suruh saya begini. Bukan saya nyembah Allah, bukan kayak gini. Bukan saya menyembah Allah karena saya memang ada minat sama Allah nih. Kalau Allah ngasih, ya saya terus. Kalau nggak ngasih, ya udah saya cari yang lain. Ada maunya sih sebenarnya harus bagus. Kalau ada maunya, kita ada maunya, pasti ada maunya sama Allah. Cuman ini maksudnya adalah ya pamrih, dia cuman nyari sesuatu dari Allah yang mana cuman itu doang yang dicari. Jadi bukan karena dia mencari ridha Allahnya, bukan. Karena dia mencari keuntungan pribadi dari itu. Keuntungannya itu bukan apa yang ada pada Allah, melainkan dunia, apa ini itu gitu loh. Mau dikasih contoh? Ngelihat jam tangan G-Shock paling mahal, mereknya Casio, kan G-Shock kan Casio, cakep nih, selawatin aja lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ya Rabbi bil Mustafa, selawatan kayak gitu malah. Pedagang kan jadi kan bingung, waduh ini kayak bakal hilang nih bentar lagi nih kan. Dia selawat karena apa? Apakah karena berdasarkan ini perintah Allah pada saya untuk berselawat, atau karena dia ada maunya dari Allah supaya dapat ini? Nah, bisa paham kan di sini bedanya? Gitu. Orang kalau kayak gini, ketika dia selawatnya nggak mempan, percuma gue selawat. Nah kan gitu nanti ujung-ujungnya. Ya, gitu. Maka salatlah wahai hamba Allah karena Allah perintahin antum. Bukan salatlah wahai hamba Allah karena ya kalau salat nih saya harus hilang nih musibahnya nih, gitu loh. Kita coba nih jajal, kalau misalnya nggak hilang musibah ya berarti nggak ada gunanya dong saya salat gitu. Pak paham di sini ya Pak ya? Seperti itu. Jadi ketika kita mengerjakan suatu amal soleh, kita seolah sedang ditugaskan oleh Allah. Ini keinginan Allah untuk saya, kepada saya. Allah Ta'ala menginginkan saya untuk melakukan salat ini. Ya disertai, ya kita juga berharap ganjaran dari Allah Azza wa Jalla di akhirat, dunia dan akhirat. Ya begitu. Jadi beramalah bukan karena
keinginan kita tuh duniawi saja dengan amalan ini, jangan. Taib, kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika seseorang rajin ke masjid dan dia mendapatkan benefit dari masjid itu, misal berupa dana atau hal-hal lainnya, ya, dia senang, maka baru bisa terlihat apakah ke masjidnya itu murni ikhlas karena menjalankan ibadah karena Allah Azza wa Jalla atau tidak, ketika dia sudah tidak dapat dana lagi dari masjid. Begitu. Maka beramallah karena memang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk itu. Bukan beramallah karena murni ya kita pengen benefit belaka duniawi dari amalan tersebut. Jangan sampai kita beramal di ujungnya saja. Yang kalau kita dapat benefit maka tenang, kalau enggak gusar. Ibaratnya kalau seorang ustadz ketika kajian dia enggak dapat amplop misalnya, resah. Ya. Namun tenang jika dia dapat amplop apalagi besar tebal nggak bisa dilipat, itu paling bahagia itu. Ya, Bu, dapat amplop habis kajian nggak bisa dilipat amplopnya saking banyak uangnya, pas dibuka 1000-an. Tapi seenggaknya tebel lah ya. Tapi ketika misal dapatnya sedikit, dihitung wah cuma segini, protes, gusar. Ini masih di ujung ini berarti ini. Ya. Ternyata belum ikhlas. Maka seseorang itu ketika gusar masalah dunia dengan ibadahnya, berarti dia belum ikhlas. Ya, seseorang ketika gusar dalam masalah dunia dengan ibadahnya, berarti belum ikhlas. Sebagaimana ada seorang dari salaf, beliau ini bertahun-tahun itu selalu sholat di shaf pertama. Suatu ketika dia ada hajat yang harus ditunaikan, para udah mau qomat. Akhirnya masbuklah dia, dan kemudian ternyata dia di shaf kesekian, bukan di shaf pertama. Lah di situ kemudian dia gusar, risih. Karena biasanya saya di shaf pertama, dan di shaf yang kesekian ini sekarang baru kali ini dari bertahun-tahun. Nanti apa pandangan orang nanti kalau misalnya ngelihat saya nggak ada di shaf pertama. Tiba-tiba dia kemudian tercekat dengan pemikiran tersebut dan kaget, subhanallah, ternyata selama ini saya itu di shaf pertama selalu karena riya. Ya, baru nyadar riyanya ketika Allah tegur dengan hajat itu sehingga membuat dia di shaf kesekian. Tuh. Ternyata tenangnya dia selama ini di shaf pertama karena riya, pandangan manusia, makanya tenang. Kadang manusia itu beribadah bukan nyari duit. Duit mah udah punya saya mah. Tapi nyari apa? Pujian kadang-kadang, pandangan. Ya, riya atau sum'ah atau popularitas. Enggak semua orang Pak ibadah karena nyari duit, enggak semua orang. Ada ibadah karena apa? Ya pengen dikenal. Bahkan ada juga orang karena pengen dikenang, bukan dikenal doang, dikenang. Supaya nanti mati saya itu dikenang sama orang-orang. Ada kayak gitu, itu juga merugi gitu loh. Ya. Maksudnya dikenang di sini adalah murni dia itu pengen namanya itu disanjung setelah wafat, bukan karena kalau dikenang dalam artian supaya pahalanya nambah itu beda. Ya, tapi bukan dikenang itu bahasanya, supaya didoakan setelah wafat itu beda.
Kalau dikenangkan cuman untuk apa? Supaya dianggap hebat itulah. Kalau didoakan supaya didoakan setelah wafat kan itu kan beda lagi, kebaikan. Ya contoh seseorang mendidik anaknya baik-baik supaya nanti setelah wafat anaknya doain ampunan buat dia. Nah, ini boleh. Ini bukan supaya dikenang biasa, ini mah supaya selamat akhiratnya. Ya. Gitu. Nah kemudian wa mata qawiyatil ma'rifatu wal mahabbatu lam yurid sahibuha illa ma yuriduhu maulah. Selama ilmu tentang Allah dan cintanya pada Allah itu kuat, maka dia tidak akan menginginkan sesuatu kecuali apa yang diinginkan oleh kekasihnya, oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, selama masih kuat tuh azam, keinginan, ilmu, ma'rifatullah dan kecintaan pada Allah masih kuat di hatinya, maka dia tidak menginginkan sesuatu kecuali apa yang Allah juga inginkan itu. Kalau Allah nggak inginkan itu, dia nggak mau. Begitu. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan nggak di sini jemaah sekalian? Fadhal. Jangan rebutan Pak, jangan rebutan Pak. Ya. Tadi cerita yang tentang di Bali itu jadi inget Ustadz. Sesaat anak pindah masjid Ustadz. Pindah apa? Pindah masjid. Ke masjid beliau bukan? Bukan. Tapi memang kan sebenarnya kan Anda pernah mendengar bahwa masjid dekat rumah itu seafdol-afdolnya kita sholat berjamaah di situ. Di masjid dekat rumah gitu ya Ustaz. Tetapi karena ada ilat, ada sebab sehingga anak pindahlah ke masjid yang lebih yang lebih menurut anak juga nyaman gitu loh Ustaz. Hijrah ke masjid Muhajirin misalnya. Nah, suatu ketika sempat ditanya Ustaz. Sempat ditanya oleh jemaah yang sebelumnya gitu dan bilang, kemana aja Pak? Kata dia bilang gitu. Kata, rumah di situ, ntar lo nggak disolatin di sini lo, kata gitu. Nggak apa-apa, saya bilang ya maksudnya jangan gitu dong, saya bilang gitu kan. Tapi maksudnya bercanda gitu. Nah, toh kan gue juga udah mati gitu, itu mah kewajiban yang hidup bukan untuk nyolatin gitu ya. Nah, menjawab seperti itu salah atau enggak gitu Ustaz? Karena udah saya jawab tadi Pak. Benar. Iya. Oh ya, enggak maksud Anda tuh sebagai sebuah bentuk sebenarnya defense kah gitu? Saya menjawab seperti itu gitu. Tanpa saya nggak mau menyebut alasannya kenapa gitu, karena takut membuat mereka tersinggung gitu Ustaz. Iya. Jangan sebut alasannya karena di sini banyak bid'ah banyak. Enggak, Ana nggak bilang kayak gitu. Ana justru pengen dapat jamaah saudara lebih banyak gitu Ustaz. Tapi ada sempat tersentil kayak gitu. Rumah di sini kata bilang gitu, sholatnya jauh-jauh gitu kan. Ya, mungkin bisa Bapak balas. Ustaz. Sekarang itu yang ngomong itu jemaah masjid yang dekat itu kan? Iya. Ya Bapak balas aja. Emang situ yakin saya duluan yang mati? Siapa tahu situ duluan yang mati gitu ya. Kok itu lebih kasar lagi gitu. Itu nantang namanya. Soalnya jawaban Bapak udah benar. Ya itu mah urusan nanti Pak gitu kan ya. Iya. Malah itu kan kewajiban yang masih hidup buat sholatin saya gitu. Mau di sinilah, mau di sana sama muslim yang sholatin saya insyaallah mah alhamdulillah gitu kan. Saya mah nggak bakal protes kan gitu ya Pak ya. Jadi udah benar Pak tadi udah benar. Itu udah cukup fair untuk menjawab. Alhamdulillah. Ya bagus Pak bagus. Itu hanya godaan selentingan aja Pak. Karena kalau nyebutin alasan tersinggung nanti. Nggak tersinggung? Ya jangan sebutin. Ada lagi jemaah? Kalau tidak kita cukup sampai sini insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.